Oke, jadi di video yang kedua ini kita bakalan menganalisis hasil data output yang kita kerjain di video yang pertama tadi. Jadi cara menganalisisnya itu gimana sih? Jadi kita harus mencari data yang signifikan atau data yang bisa dianalisis, yaitu data yang nominalnya di atas 0,5. Jadi sekarang kita udah ada di data yang pertama kita kerjain tadi. Nah, kita udah ada di outputnya, jadi kita cari data yang di bawah 0,5. Jadi kita lihat di KMO-nya. KMO-nya ini udah signifikan karena datanya udah di atas 0,5, yaitu 0,560. Nah, sekarang kita masuk ke anti-image correlation. Nah, di sini kita lihat yang di pangkat A. Nah, di bagian irit datanya udah signifikan nih, udah di atas 0,5. Di bagian underdeal juga sudah. Di bagian harga juga udah di atas 0,5. Di bagian model juga udah di atas 0,5, warna di atas 0,5, awet di atas 0,5, kredit di atas kredit di atas 0,5. Nah, ini nih, sedangkan promosi masih di bawah 0,5. Ini promosi masih di bawah 0,5. Jadi promosi ini harus kita keluarin nih. Cara ngeluarinnya gimana sih? Jadi kita balik lagi ke ini data inputnya, masuk ke analyze, habis itu masuk ke dimension reduction, masuk ke faktor. Nah, di bagian promosinya kita keluarin. Oke. Sekarang kita lihat di bagian KMO nya nih. Jadi bagian promosinya udah nggak ada, jadi semuanya udah di atas 0,5. Nih, di atas 0,5, di atas 0,5, di atas 0,5. Oke, berarti data yang pertama udah selesai kita analisis. Sekarang kita masuk ke data yang kedua. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di tampilan dari data yang kedua. Jadi di data yang kedua ini tadi kita diperintahkan untuk mencari z-score atau mencari nilai standarisasi data. Jadi tadi di sini kita tidak disuruh untuk mencari MOP dan anti image data. Jadi kita hanya disuruh untuk mencari nilai Z. Jadi hanya sampai di sini hanya untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum, mean atau nilai rata-rata, dan standarisasi deviation. Jadi kalau ini semua udah muncul, jadi video di data yang kedua ini hanya seperti ini, datanya udah bener, jadi nggak perlu kita analisis lagi. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk aja untuk ke data yang ketiga untuk kita analisis. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di tampilan data yang ketiga. Nah, sekarang kita cari lagi nih data yang belum tersignifikan atau data yang tidak bisa dianalisis, yaitu data yang nominalnya di bawah 0,5. Nah, sekarang kita lihat di KMO-nya. KMO-nya udah di atas 0,5, yaitu 0,507. Sekarang kita masuk ke anti-image correlation-nya. Nah, kita lihat yang di pangkat A, yang di bagian Z gaji udah di atas 0,5, yang di bagian Z komisi juga udah di atas, ini masih di bawah 0,5. Jadi kita harus catat, yaitu Z komisi yang di bawah 0,5, Z bonus juga di bawah 0,5, Z absen juga itu udah di atas 0,5, Z tes udah di atas 0,5, Z anak masih di bawah 0,5. Nah, Z kunjung juga di bawah 0,5. Jadi data-data yang di bawah 0, ini data-data yang di bawah 0,5 ini harus kita keluarkan atau kita keluarkan. Oke, untuk mengeluarkannya kita balik lagi ke analyze, and then masuk lagi ke dimension reduction, faktor. Nah, sekarang kita keluarin nih data-data yang tadi nilainya di bawah 0,5 atau belum tersignifikan dan belum bisa dianalisis, yaitu ada Z komisi kita keluarin, terus Z bonus juga kita keluarin, Z anak juga kita keluarin, dan satu lagi Z kunjung juga kita keluarin. Oke. Dan deskriptif. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat di bagian ini tinggal 3 data
Jadi datanya udah nggak ada yang di bawah 0,5. Nah, ini 0,7, 0,6 dan 0,6 juga. Jadi datanya udah selesai kita analisis. Jadi sekian aja teman-teman untuk menganalisis data 1, data 2, dan data 3 yang udah kita input dan udah kita hasilkan outputnya di video yang pertama tadi. Jadi sekian aja video ini. Makasih teman-teman udah nonton. Dadah.